Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika. Hari ini bertemu lagi dengan saya Mardhani, dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, khususnya kalian yang memiliki keluarga yang punya usaha, dagang atau berbisnis. Ini sangat penting dan sangat berguna materi ini. Yaitu materi kita hari ini adalah program linier. Apa program linier itu? Program linier adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dengan kata lain, program linier merupakan suatu teknik dalam mendapatkan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum, dengan suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Pengetahuan nilai optimum sangat penting dan banyak digunakan baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada industri misalnya untuk menghitung biaya produksi, banyak karyawan, atau juga diperlukan untuk menghitung bahan yang diperlukan untuk dalam suatu produksi. Sehingga dengan kata lain, materi ini bermanfaat untuk kalian yang memiliki usaha. Contoh, bila kalian memiliki orang tua yang menjual beras misalkan, ketika kalian membeli beras seharga 400.000 sebanyak 1 kintal misalkan, berapa harga yang harus dijual untuk per kilonya. Nah, ini materi yang kita gunakan untuk menghitung nilai maksimum dalam penjualan. Pertama, untuk menghitung nilai maksimum atau minimum, kita harus belajar dulu grafik pertidaksamaan linier suatu variabel. Satu variabel ya. Saya berikan contohnya. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, X kurang dari sama dengan 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, Y lebih dari negatif 3. Nah, kenapa grafik ini sangat penting? Nah, ini untuk menghitung nilai maksimum dan minimum. Jadi nanti misalkan grafiknya tinggi, maka nilai yang dicari adalah nilai yang maksimum, begitu ya. Jadi kita harus belajar cara menggambar grafik terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, misalkan ada pertanyaan X kurang dari sama dengan 2. Maka cara untuk menggambar grafik seperti ini, buatlah garis koordinat X dan Y. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Kemudian kita lihat angka yang dicari adalah 2. Maka 2 ini terletak di koordinat X atau Y? X tentunya, karena pertanyaannya adalah X. Maka kita buat 2 titik. Misalkan ini 0 ya, kemudian ini 1, kemudian ini 2. Nah, kita bunderi. Bunderannya penuh karena kenapa? X sama dengan, mohon maaf, X kurang dari sama dengan 2. Ada sama dengannya, maka bundarannya tertutup, sehingga ini 2. Maka kita tarik garis searah sumbu Y, seperti ini. Kemudian kita lihat, ini tandanya adalah kurang dari. Jika kurang dari, maka yang diarsir di kanan atau di kiri? Ke kiri ya, maka yang diarsir adalah di kiri. Gampang teman-teman ya. Kemudian yang kedua, misalkan Y lebih dari negatif 3, maka sama kita buat 2 garis dulu, X dan Y. Kemudian ini adalah 0. Maka kemudian kita lihat angkanya adalah di titik Y, di titik negatif 3. Maka jika Y, garis Y di titik negatif 3, di atas atau di bawah? Benar, di bawah ya. Maka kita jarakkan 3 titik. Nah, ini negatif 3. Maka kita buat bundaran atau titiknya. Kenapa titiknya ini tertutup? Kalau ini tertutup, ini terbuka. Karena kalau yang nomor 1 ada sama dengannya, maka tertutup. Tapi untuk nomor 2 tidak ada sama dengannya, maka terbuka. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini negatif 3 kita tulis. Kita tarik garis. Nah, searah sumbu X. Kemudian kita lihat tandanya di sini permintaannya Y lebih dari. Maka kalau lebih dari, yang diarsir ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, karena kalau lebih dari negatif 3 adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka yang diarsir adalah negatif 3 ke atas. Maka yang diarsir adalah ke atas. Mudah teman-teman ya.
Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan pertidaksamaan dari nomor 3, yaitu 2x lebih dari sama dengan negatif 5, dan nomor 4 adalah y lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 2, atau dengan kata lain y itu antara negatif 1 sama dengan dan kurang dari 2. Maka untuk menjawab soal seperti ini, karena ini variabelnya masih memiliki koefisien nomor 3 ini, maka koefisien ini atau 2 ini harus pindah ke ruas ke kanan. Maka kalau 2 ini dipindah ruas ke kanan menjadi apa teman-teman? Benar, menjadi pembagian ya. Sehingga x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 sama dengan berapa? Negatif 2,5 ya. Maka langsung saja kita gambar, ada x dan y ya. Jadi x ini y, kemudian ini nolnya. Maka kita tarik garisnya ke kanan atau ke kiri. Karena ini negatif, maka ke kiri teman-teman. Sehingga ini 1, ini 2, ini 3. 2,5 min 5 dibagi 2 itu kan min 2,5 ya. Maka ada di tengah-tengah antara 2 dan 3. Maka ini kita tarik atau dikasih titik tertutup karena ada sama dengannya. Kemudian kita tarik garis, ini 2,5 negatif. Tarik garis, maka kita lihat ini arsirannya ke kanan atau ke kiri. Karena ini tandanya adalah lebih dari, maka kalau lebih itu ke kanan, maka yang diarsir adalah ke kanan ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Maka untuk mencari atau menggambar nomor 4 grafiknya adalah langsung saja kita tarik garis, ini x ini y, kemudian y itu antara 2 dan negatif 1. Nah ini 0, maka kita tarik dulu titik kedua ya. Ini 1, kemudian ini 2. Nah ini 2-nya, lihat tandanya teman-teman, ini adalah kurang dari saja, tidak ada sama dengannya ya. Maka ini terbuka, maka ini 2 terbuka titiknya. Kemudian satunya adalah negatif 1, maka ke bawah teman-teman ya. Nah ini kita tarik garis dulu ya yang 2-nya. Kemudian yang bawah adalah negatif 1. Negatif 1 tandanya ada sama dengannya, maka tertutup. Sehingga ini negatif 1, kemudian kita tarik garis juga. Nah, arsirannya adalah antara titik 2 dan titik negatif 1, maka semuanya diarsir. Mudah teman-teman ya. Kemudian itu adalah satu variabel. Bagaimana sekarang jika persamaannya memiliki 2 variabel? Maka saya langsung saja berikan contohnya. Misalkan contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1, x plus 2y kurang, x plus 2y negatif 6 lebih dari 0. Nah ini kan ada 2 variabel, apa saja? X dan y. Maka untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, cara yang pertama adalah kita tutup dulu salah satu variabelnya. Misal kita tutup variabelnya adalah y-nya ya. Misalkan kita tutup y-nya. Nah, misalkan kita tutup, maka bisa dilihat. Nah, maka bisa dilihat x-nya sama dengan berapa? 6 ya. Langsung saja kita tulis x-nya sama dengan 6. Mudah teman-teman ya. Kemudian ya. Mohon maaf sebentar. Kemudian karena y-nya tadi sudah dihapus, maka sekarang kita hapus x-nya. Ya. Bisa dilihat sehingga sisanya apa? 2y sama dengan 6. Jadi, lah ini kok dibuat sama dengan? Benar. Jadi pertidaksamaannya yang lebih dari kurang dari itu kita buat sama dengan dulu ya. Jadi pertidaksamaannya dihilangkan dulu, kita buat sama dengan. Oke. Kemudian kalau x-nya ditutup, sisanya adalah 2y sama dengan 6. Nah, seperti ini. Kalau misalkan 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi apa? Menjadi pembagian ya. Sehingga y sama dengan 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Benar, sama dengan 3 ya. Sehingga kita sudah ketemu hasilnya. Untuk x-nya sama dengan 6, untuk y-nya sama dengan 3. Oke, kemudian setelah itu kita langsung saja tarik garis seperti tadi. Ada x, ada y. Gini ya, bisa ya. Kemudian x-nya ada berapa? Ada 6, maka kita tarik ke kanan 6. Ya, 1, 2, 3, 4,
6. Kita taruh garis titik 6. Oke, Y-nya ada di titik 3, maka kita taruh titik 3, 1, 2, 3. Kita taruh titik 3. Kemudian kita ambil garis lurus antara 3 dan 6. Maka garisnya seperti ini. Kita hubungkan titik 3 dan titik 6. Oke, kemudian yang diarsir yang mana? Ke atas atau ke bawah? Maka untuk mengarsir tidak sembarangan, kita harus menguji titiknya. Apa yang diuji? Diuji titik 0,0. Di mana itu? Terletak di sini ya. Di 0 di sini. Maka kita masukkan ke soalnya. Kita tulis dulu soalnya. X plus 2Y min 6 lebih dari 0. Kemudian X dan Y-nya kita ganti 0 teman-teman. Sehingga X-nya kita ganti 0 ini. Lihat. Y-nya juga diganti 0 ini. 2-nya tetap. Ya, bisa teman-teman ya. X-nya diganti 0, 2-nya tetap, Y-nya diganti 0, negatif 6 tetap, lebih dari 0 tetap. Kemudian 0-nya tetap, 2 dikali 0, kita bisa lihat di sini, 2 dikali 0 sama dengan 0, negatif 6 tetap, lebih dari 0. Kemudian kita jumlahkan, 0 ditambah 0 dikurangi 6 sama dengan berapa? Negatif 6, lebih dari 0. Apakah negatif 6 lebih dari 0? Salah jawabannya. Maka jangan diarsir ke bawah, karena kalau mendekati 0 itu salah, maka arsirannya harus menjauhi 0 atau ke atas, sehingga arsirannya begini. Bisa ya? Jadi itu jika ada pertanyaan grafik ketidaksamaan linear dua variabel. Baiklah, para pejuang matematika, agar kalian lebih paham, saya berikan satu contoh lagi ya. Contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 3x min 2y kurang dari sama dengan 24. Pertama, seperti contoh soal nomor 1 barusan, kita harus menutup salah satu variabelnya, yaitu apa yang harus kita tutup pertama? Y-nya ya. Maka kita tutup Y-nya teman-teman. Nah, kita tutup Y-nya. Sehingga kita lihat sisanya apa? 3x dan 24. Kita buat sama dengan ya. Kita buat sama dengan. Maka ini menjadi 3x sama dengan 24. Bisa ya? Saya hapus dulu yang atas. Sehingga 3x sama dengan 24. Kalau 3-nya pindah ruas ke kanan menjadi apa? Menjadi pembagian, benar. Maka x sama dengan 24 dibagi 3. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka kita sudah menemukan titik X-nya adalah di titik 8. Kemudian, karena X-nya sudah ketemu, maka sekarang kita harus menutup X-nya teman-teman ya. Kita tutup X-nya. Sehingga tinggal apa sisanya? Min 2Y dengan 24 ya. Sehingga kita taruh di bawahnya X sama dengan 8. Min 2Y atau negatif 2Y sama dengan 24. Dari mana? Dari sini. Ya, kita hapus dulu yang atas. Sehingga, mohon maaf. Sehingga min 2Y sama dengan 24. Kemudian sama, kita pindahkan negatif 2 ke kanan menjadi apa? Benar, pembagian. Maka Y-nya menjadi 24 dibagi negatif 2. 24 dibagi negatif 2 sama dengan berapa teman-teman? Benar, negatif 12 ya. Ketemu Y-nya sama dengan negatif 12. Maka langsung saja kita gambar. Maka kita buat X dan Y. Ini X-nya, kemudian ini Y-nya, ini 0-nya. Kita buat X-nya dulu ya. X-nya ada 8, berarti ke kanan ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemu Y-nya 8. Maka kita tarik titik 8 di sini. Ya. Kemudian Y-nya adalah negatif, maka bukan ke atas tapi ke bawah karena negatif. Maka kita tarik titik 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini negatif 12 ya. Kemudian kita tarik garis antara 8 dan 12. Kita tarik garis. Oke, selesai. Kemudian mana yang diarsir, mendekati 0 atau menjauhi 0, kita uji seperti nomor 1 tadi. Kita uji 0,0-nya, yaitu soalnya ini 3x min 2y kurang dari 24. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Maka ini menjadi 3 dikali 0, X-nya diganti 0,
Ini 2Y, maka 2 dikali 0 kurang dari 24. 3 kali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0. Mohon maaf, ini harusnya negatif ya. Mohon maaf, ini harusnya negatif. Ya, nanti diganti sendiri ya, karena ini min 2 kali 0, maka min 0. Kemudian kurang dari 24. 0 dikurangi 0 sama dengan 0 kurang 24. Apakah 0 kurang dari 24? Benar, teman-teman. Sehingga yang diarsir adalah mendekati 0. Kemana mendekati 0? Ke sini. Ya, ke sini. Maka yang diarsir ke sini. Mudah ya? Oke. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Agar kalian lebih paham. Bagaimana jika persamaannya ada 2 sekarang? Kalau tadi kan persamaannya ada 1. Sekarang bagaimana kalau 2? Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 5 kurang dari sama dengan 5. Kemudian 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Maka kemudian ini adalah apa? Ini adalah syarat X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, X dan Y elemen bilangan real. Jadi yang persamaannya yang dipakai adalah yang mana? Yang dipakai adalah ini dan ini, teman-teman. Ya, sehingga saya hapus dulu. Jadi yang persamaan yang dipakai adalah yang ada X dan Y-nya. Maka ini saya hapus dulu. Sehingga kita jawab ya. Kita jawab dulu yang persamaan pertama. Perhatikan ini ya, fokus ya. Ini kalau persamaannya ada 2. Agak berat, tapi pasti kalian bisa ya. Perhatikan. Pertama, persamaan yang pertama adalah X plus 5, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Maka sama seperti tadi, kita hapus dulu Y-nya. Kita hapus Y-nya, maka sisanya adalah X sama dengan 5. Benar. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian setelah itu, setelah Y-nya kita tutup, sekarang X-nya kita tutup giliran, maka sisanya adalah Y sama dengan 5. Nah, Y-nya sama dengan 5, teman-teman. Ketemu ya, Y-nya sama dengan 5. Maka ini sudah ketemu, X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5. Maka kita masukkan ke garis koordinat ya. Ini X, ini Y. Kemudian ini 0, X-nya terletak di 5, Y-nya di 5. Maka kita tarik titik 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5. Kemudian Y-nya juga 5, maka ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 ya. Kita tarik garis. Antara 5 dan 5 ini kita tarik garis. Oke, sudah. Kemudian kita juga uji garis ini kemana arsirannya atau himpunan penyelesaiannya, ke bawah atau ke atas. Kita uji ya, 0,0. Soalnya adalah X plus 5 kurang dari X plus Y kurang dari sama dengan 5. X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Maka ini menjadi 0 plus 0 kurang dari sama dengan 5. 0 ditambah 0 sama dengan berapa, teman-teman? Benar, pintar ya. 0, maka 0 kurang dari sama dengan 5. Apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Benar. Maka yang diarsir adalah mendekati 0. Maka kita arsir dulu ya. Nah, kita arsir dulu semuanya. Sudah selesai? Arsirannya 0. Oke? Setelah persamaan yang pertama selesai, kita menginjak persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 8. Dari mana itu? Dari soalnya. Oke? Kemudian sama, kita harus tutup dulu X-nya. Mohon maaf, Y-nya. Kita tutup Y-nya. Maka menjadi 3X sama dengan 24. Oke, benar ya. Saya hapus dulu. 3X sama dengan 24. Maka 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi apa? Pembagian. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, ketemu. X-nya sama dengan 8. Setelah itu X-nya yang kita tutup giliran biar adil ya, kita berusaha untuk menjadi adil ya. 8Y sama dengan 24 sisanya ya, sisanya ini. Maka kita tulis 8Y sama dengan 24. Maka ruas kanan, pindah ke ruas kanan 8-nya, maka menjadi pembagian ya. Y-nya sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3.
Sudah ketemu, X-nya 8, Y-nya 3. Maka kita teruskan. Karena X-nya ini masih 5, kita teruskan ke kanan sebanyak 8 ya. Maka ini 6, 7, 8. Ini adalah 8. Kemudian yang Y-nya kita taruh titik 3, maka di bawahnya 5 ya teman-teman ya. Ini 3. Nah, kita gabungkan dua garis ini. Kita tarik garis 8 ke 3. Kita tarik garis. Nah, kalau yang persamaan 1 tadi adalah merah, sekarang yang persamaan kedua adalah biru. Kemana arsirannya yang biru ini? Ke atas atau ke bawah? Kita uji juga ya, kita uji juga seperti persamaan yang pertama. Uji 0,0 persamaannya adalah 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Pasti hasilnya adalah 0, tidak perlu dihitung ya. Karena 3 kali 0, 0, 8 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 sama dengan 0 kurang dari 24. Apakah benar? Benar dong, karena 0 kurang dari 24. Maka arsirannya ke bawah. Kita arsir, ini arsiran biru ya. Nah, berarti ini arsirannya biru. Jadi di bawahnya garis yang biru. Nah, oke. Sudah selesai. Sekarang tinggal kita lihat mana yang diarsir 2 kali di grafik ini. Karena persamaannya kan ada 2. Mana yang diarsir 2 kali di grafik ini? Yaitu yang berwarna merah kebiru-biruan ini ya. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Batasnya adalah 3, 0, 5 dan titik ini. Bisa teman-teman ya. Jika kalian bingung, coba diputar kembali video yang barusan kita sudah pelajari. Nah, karena tadi kalian sudah belajar tentang materi dan contoh soal program linier, waktunya sekarang kalian untuk melatih skill dengan mengerjakan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan, yakin pasti kalian bisa. Silakan konsultasi dengan guru kalian jika ada masalah atau kesulitan tentang mengerjakan latihan soal berikut. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan mudah untuk dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.